Dari video amatir, api nampak berkobar di dalam gedung ruang produksi pabrik tekstil PT Indonesia Libolon Fiber System yang berada di wilayah Cilegong, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah karyawan panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, serta menyelamatkan barang-barang yang mudah terbakar agar api tidak meluas. Kebakaran diduga akibat meledaknya salah satu mesin karena terlalu panas, kemudian menyebabkan kebakaran dan menjalar ke bahan tekstil yang ada di lokasi. Petugas damkar akhirnya berhasil menjinakkan api 1,5 jam kemudian. PT Simbolon ini sekitar jam 14.30, sehingga langsung kami kerahkan 2 unit kendaraan dari kami di pusat, ya. Kemudian kita laksanakan penanganan awal ya, dengan pendinginan karena situasi di dalam pun begitu pekat, ya, jadi kami mempergunakan sistem menyerang. Akibat kebakaran ini 1 karyawan meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Kini sudah dilarikan ke RSUD Bayu Asih. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kobaran api yang sangat besar membakar gudang penyimpanan dupa gaharu dan peralatan ibadah umat Konghucu di Kampung Bintang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini menarik perhatian warga. Hembusan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seisi bangunan. Api juga merambat ke bengkel motor yang berada di samping gudang. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Sebanyak 9 unit mobil damkar dan 2 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung pun dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah motor hangus terbakar. Garu semua, kertas garu, minyak lilin, nah, barang terbakar semua itu. LT07. Ya, Pak Prabowo. Ya, Bapak dapat kabar bahwa kebakaran ini dari jam berapa, Pak? Jam 6 lewat dikit. Saya lihat mobil lewat, wow, mobil ini kebakaran lewat, wah, saya lihat, wah, udah merah semua. Kalau untuk dugaan sementara kita belum bisa, karena kewenangannya dari pihak kepolisian nanti. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kebakaran untuk sementara waktu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Selasa siang, mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam, Saka Tatal, memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Saka datang bersama tim kuasa hukum, serta petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kedatangan Saka untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterangan palsu yang diberikan Aep dan Dede. Sebelum masuk, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal Aep dan Dede yang pernah diperiksa sebagai saksi kematian Vina dan Eki. Saka juga membantah jika dirinya disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan tewas. Ya, insya Allah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insya Allah Saka siap. Keterangan kunci yang mau Saka sampaikan apa? Yang menguatkan? Ya, itu Pak, akan disampaikan. Salah satunya apa? Ya kebata lah keterangan dari semua. Ya, salah satunya kan Saka nggak ada di situ. Saka juga nggak kenal Aep, Dede nggak kenal sama sekali. Pasca pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam, menurut kuasa hukumnya, Saka Tatal dicecar 32 pertanyaan, diantaranya terkait pengetahuan Saka seputar peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, serta dugaan keterangan palsu yang diberikan Aep dan Dede yang dijadikan saksi dalam peristiwa tersebut. Khusus untuk mendampingi Saka karena saya menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat benar dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Sehingga dengan demikian semua bukti-bukti itu jangan ditanya kepada Saka. Yang ada bukti itu ada kepada pengacara nanti yang akan menunjukkan kepada para penyidik. Itu aja. Nanti hari ini bawa BAP dari... Semua bukti-bukti ada sampai bukti tim.
Selain memberikan keterangan, tim kuasa hukum Saka Tatal juga membawa sebuah koper yang berisi sejumlah barang bukti berkas pada tahun 2016 lalu, termasuk diantaranya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Tim Liputan melaporkan. 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka mengikuti acara pengukuhan Paskibraka Nasional 2024 di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur bersama Presiden Joko Widodo. Paskibraka yang akan bertugas di hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN ini berasal dari 38 provinsi. Upacara pengukuhan dipimpin anggota Paskibraka Violeta Agrika Sianturi yang merupakan perwakilan Sumatera Utara. Sementara yang menjadi pemimpin pembacaan Ikrar Putra Indonesia merupakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila. Sebagai pemimpin upacara, Violeta kemudian mencium bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai pembina membacakan pernyataan pengukuhan anggota Paskibraka. Jokowi juga menyematkan lencana secara simbolis kepada Violeta. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Dalam upacara pengukuhan ini hadir sejumlah Menteri Kabinet, di antaranya Menpora Dito Aryo Tejo, Menko PMK Muhadjir Effendi, serta Mensesnek Pratikno. Tim Liputan melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari? Nadia, apa kabarnya? Baik, Rizky bagaimana nih? Sehat. Tadi berita pengantarnya adalah pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka. Dan mereka ini akan menjadi sejarah begitu ya. Karena mengibarkan bendera pusaka di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pertama kali di luar IKN. Istana. Ya, luar Istana Merdeka ya, bukan di Jakarta lagi. Bukan di Jakarta, tapi di IKN. Dan berbagai persiapan juga sudah dipersiapkan nih untuk di IKN dan nanti kita akan bahas. Iya, baik. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Inilah seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran di kawasan padat penduduk di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Polisi gelar olah TKP dan juga memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Asap putih masih mengepul dari lokasi kebakaran di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah kurang lebih 4 jam, puluhan unit pemadam kebakaran DKI Jakarta berhasil padamkan api yang hanguskan ratusan rumah warga. Kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari menghanguskan lebih dari 200 rumah warga. Sementara setidaknya sekitar 4.000 warga yang berasal dari 2 RW terpaksa mengungsi. Kebakar semua. Pertama itu kita lihat itu kabel. Ya, tiba-tiba gitu. Kan di ini ada persiapan untuk 17 ini kan.
Jadi banyak tentang apa itu diganti, nah itu yang bikin cepat melambat itu. Sementara, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP untuk selidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. 3 saksi yang mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Dugaan awal kebakaran terjadi karena ponsel meledak. Kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Untuk warga yang terdampak telah didirikan 5 posko pengungsian yang tersebar di sejumlah titik. Sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada para pengungsi seperti makanan, obat-obatan, hingga air bersih. Pemkot Administrasi Jakarta Selatan juga mendirikan posko untuk pengurusan dokumen warga yang terbakar. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ratusan rumah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa dini hari. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu pemilik rumah sedang melakukan isi daya baterai handphone di atas kasur dan HP sempat meledak sehingga membakar kasur dan kamar kontrakan. Hingga Selasa pagi, api masih terlihat di sejumlah rumah dan petugas pemadam kebakaran masih berjibaku dengan api yang membakar rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Api diduga berawal dari salah satu seorang penghuni kontrakan yang melakukan isi daya baterai handphonenya di atas kasur. Namun, handphone sempat meledak dan membakar kasur hingga kamar kontrakan, merambat ke rumah yang lainnya. Dia ngecas HP sampai kipas angin, mungkin kelamaan atau gimana, pas dicabut meledak atau gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah dalam kan agak padat-padat. Terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. 35 unit mobil pemadam kebakaran dan 123 personel damkar DKI Jakarta melokalisir dan memadamkan api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, pengeroyokan warga di sebuah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Polisi menangkap 3 pelaku yang diduga mabuk miras setelah pulang dari tempat hiburan malam. Pengeroyokan warga yang dilakukan sejumlah orang di sebuah SPBU di kawasan Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Setelah sempat viral, polisi berhasil menangkap 3 pelaku, masing-masing pria berinisial S, DB, dan MN. Ketiganya warga Benowo, Surabaya, dan Gedangan, Sidoarjo di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui, jika pelaku pengeroyokan DA, 25 tahun warga Tulangan, Sidoarjo, terindikasi mabuk setelah pulang dari tempat hiburan malam. Kejadian berawal, korban menegur seorang wanita di dalam mobil minibus karena membuang puntung rokok yang masih menyala di area SPBU. Sejumlah rekan wanita yang berada di dalam mobil yang diindikasikan mabuk tidak terima teguran korban dan langsung mengeroyok korban hingga mengalami luka di bagian mulut dan kepala. Tersangkanya ada 3 orang, yaitu saudara S, saudara D, dan saudara MN. Kemudian untuk modusnya sama-sama melakukan kekerasan dalam korban dengan menggunakan tangan kosong, dan kami sudah melakukan olah TKP, kemudian pengumpulan keterangan dari saksi-saksi, termasuk menyita barang bukti yang ada. Saat ini, ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut barang bukti yang diamankan polisi dari lokasi kejadian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan Waketum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita sebagai PLT Ketua Umum. Agus Gumiwang mengisi kursi Ketum Partai Golkar yang ditinggalkan oleh Airlangga Hartarto. Nama Agus Gumiwang ditetapkan sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPP Partai Golkar. Nama Agus Gumiwang muncul dalam bursa PLT Ketum. Namanya muncul di samping 2 petinggi partai lain
yakni Waketum Golkar Bambang Susatyo dan Waketum Golkar Kahar Muzakir. Rapat pleno DPP Golkar digelar usai pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum pada Sabtu lalu. Selain penunjukan PLT Ketua Umum, rapat pleno juga membahas penetapan jadwal Rapimnas dan penetapan jadwal Munaslup Golkar. Yang kami hormati, Presiden Joko Widodo menyatakan mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Airlangga Hartarto. Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Airlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Presiden Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden menyampaikan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan 552 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Turut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Kapolri dan sejumlah menteri. Dalam pidatonya, Presiden meminta kepala daerah bisa mencontoh proyek IKN di mana IKN dibangun dengan rencana dan konsep Forest City untuk masa depan. Presiden juga menyatakan sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN dan masih ada 220 proposal yang diseleksi otorita IKN. Artinya harus ada PSO. Kalau nggak ada dan lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Pemirsa, paparan singkat terkait persiapan IKN menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI akan disampaikan rekan Raisa Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, upacara kemerdekaan RI tahun ini dilakukan di dua tempat, di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk melakukan upacara kemerdekaan di IKN, pemerintah mempersiapkan sejumlah hal untuk menunjang kegiatan tersebut. Mulai dari kesiapan bangunan, sarana prasarana, dan juga lainnya. Mari kita simak selengkapnya lewat infografis berikut. Presiden Joko Widodo memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lokasi IKN sekarang. Ibu kota baru ini dinamakan Nusantara karena bukan berasal dari lokasi yang sudah terbentuk, melainkan suatu tempat yang dibuat menjadi kota. Istana IKN yang dibangun di lahan kosong bekas hutan ini dan kini sudah berdiri megah, siap digunakan untuk upacara. Istana di IKN ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada Istana Negara yang ada di bagian depan, menjadi tempat kegiatan kenegaraan seperti penerimaan tamu negara. Lalu upacara kemerdekaan juga akan berlangsung di lapangan upacara halaman Istana Negara IKN. Sementara Istana Garuda yang berada di belakang berfungsi sebagai kantor atau tempat kerja Presiden. Sedangkan Istana Wakil Presiden hingga kini belum rampung. Nantinya Istana Wapres akan berada tak jauh dari pintu keluar masuk IKN atau Sumbu Kebangsaan.
Autonomous Rail Transit atau ART akan difungsionalkan guna menunjang upacara kemerdekaan. Nantinya ART yang terdiri dari 3 rangkaian kereta dapat menampung 200 penumpang dan diharapkan bisa mengantar sebagian tamu ke lapangan upacara. Sejumlah ruas tol IKN juga dibuka secara fungsional, tepatnya segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau dan segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung yang bisa menghemat waktu 1 jam dibandingkan melewati jalur biasa. Untuk menuju ke IKN dapat dilakukan dari gerbang tol Manggar ke arah Karangjoang, lanjut ke arah Karyangau, masuk tol 3A, 3B, dan 5A melewati jembatan Pulau Balang. Sekretariat Negara telah memesan 191 kamar di Hotel Bintang 5 Swiss Hotel Nusantara dengan tarif 4,8 juta hingga 20 juta per malamnya. Sementara itu terkait dengan transportasi, Sekretariat Negara sudah memesan 100 unit mobil dengan tarif sewa 5 juta sampai 25 juta rupiah per hari tergantung dengan jenis mobilnya. Aparatur Sipil Negara atau ASN juga akan pindah ke IKN akhir September. Sebanyak 600 hingga 700 ASN akan pindah. Nantinya para ASN yang pindah akan tinggal di rumah susun atau rusun yang telah disiapkan dan semuanya sudah full furnished. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut 898 personil dari Pamwal Prolakir akan dilibatkan untuk keamanan dan kelancaran rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, 2.657 anggota TNI juga akan dilibatkan untuk pengamanan selama rangkaian HUT Kemerdekaan RI di IKN. Sebelumnya juga 271 personil TNI dan Polri telah diberangkatkan dari Jakarta ke IKN untuk persiapan HUT ke-79 RI di sana. Pemerintah mengklaim persiapan upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah lebih dari 90%. Tamu undangan di IKN berkisar 1.400 undangan yang akan dibagi 2, yakni pada pada upacara pengibaran bendera dan sisanya pada upacara penurunan bendera. Kementerian Sekretariat Negara menyebut tidak semua menyewa mobil, namun akan disediakan 200 bus untuk sarana transportasi pasukan upacara dan juga tamu undangan. Demikian paparan singkat seputar persiapan IKN jelang upacara kemerdekaan. Sesaat lagi kami akan ajak Anda menikmati rahang tuna bakar dengan cita rasa otentik serta kekayaan gizi tinggi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau lapangan latihan Timnas PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan lapangan latihan tersebut akan siap dipakai September mendatang. Ditemani Menpora dan sejumlah menteri lainnya, Presiden Jokowi meninjau pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menyatakan lapangan latih di pusat latihan sepak bola IKN siap digunakan pada September tahun ini. Presiden menyebutkan bahwa 2 lapangan sepak bola di IKN sudah selesai dibangun dengan memakai rumput sintetis dan rumput asli, sedangkan setengah luas lapangan dipakai untuk latihan teknis. Akan digunakan untuk timnas mungkin? Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini kan sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8. Presiden menambahkan 8 lapangan lain yang disumbang FIFA dan AFC juga akan segera dibangun. Pusat pelatihan sepak bola IKN berdiri di atas lahan seluas 34,5 hektar. Selain memiliki sejumlah fasilitas pendukung sepak bola, pusat pelatihan juga memiliki asrama untuk 138 orang, kamar tim pelatih, serta kamar khusus untuk pelatih kepala.
Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Nah, Rizky dan juga pemirsa, ada kuliner enak nih di Bangka Belitung. Kuliner rahang tuna bakar dengan cita rasa otentik menjadi menu favorit warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, pagi-pagi jadi lapar nih. Hidangan ini pemirsa tidak hanya menawarkan rasa yang menggugah selera, tetapi juga menyimpan kekayaan gizi yang tinggi. Bagi para pecinta kuliner, olahan rahang tuna bakar rica-rica yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Aroma khas rempah-rempahnya sungguh menggugah selera dan semakin membuat tak sabar untuk segera melahapnya. Dengan bumbu rempah-rempah yang khas, kuliner khas Manado di Pangkal Pinang ini selalu berhasil memanjakan lidah para pengunjungnya. Rahang tuna bakar yang disajikan memiliki tekstur yang lembut dan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging ikan. Tidak hanya nikmat, namun ikan tuna juga menyimpan kekayaan gizi yang tinggi. Ikan tuna dikenal memiliki daging yang padat dan kaya akan omega 3. Tak heran meski baru sebulan hadir di Pangkal Pinang, rumah makan serba tuna ini langsung jadi primadona pecinta kuliner. Kuliner ini menggunakan bahan pilihan mulai dari rahang tuna yang telah dipresto terlebih dahulu, kemudian rempah-rempah seperti bawang merah, lengkuas, dan cabai yang segar. Rahang tuna dibakar sembari mengolesinya dengan bumbu racik agar meresap hingga ke dalam daging tuna. Ini saya benar-benar ketemu rahang tuna bakar yang benar-benar enak. Baunya nggak amis sama sekali, terus rasanya gurih. Ini selain kalau sashimi ya, ini cocok juga untuk tuna yang bagian bakar. Bumbu bakarnya enak banget. Kalau sepantauan kami semenjak dari buka, memang salah satu mungkin menu baru di Bangka ini. Jadi penasaran itu besar sekali bagi Bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan rahang tuna bakar, jangan lewatkan kesempatan mengunjungi rumah makan tuna Bangka di kawasan Perumnas KC Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak usah khawatir, harganya sangat ramah di kantong. Anda dapat menikmati seporsi rahang tuna bakar dengan membayar Rp15.000 saja. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Ya, harganya nggak terlalu mahal ya, lumayan terjangkau. Ya. Tapi kuliner di Bangka itu memang sangat terkenal ya. Ada banyak banget ya memang. Ada banyak ya, ada mie ayam Bangka. Iya. Martabak Bangka juga ada gitu kan ya. Dan di Bangka itu juga banyak terkenalnya tuh seafoodnya, makanya tadi tuna rahang bakar ya. Aduh, yaudah habisin kita makan. Betul, kalau tadi kita bicara kuliner, ini ada peluang usaha terkait dengan budidaya tanaman hias nih. Sri Kandi Hoya yang berada di Kamasan Purworejo, Jawa Tengah merupakan usaha menciptakan dan memelihara tanaman hias. Menariknya pemirsa, Hoya justru lebih sering mendapat pesanan dari pasar luar negeri untuk dikembangbiakan kembali sebagai hiasan rumah. Para budidaya tanaman hias dinilai tidak pernah mati gaya dalam menghasilkan varian tanaman yang unik, menarik, dan berharga. Tidak hanya produknya saja yang dikreasikan, melainkan juga tren, segmen, dan pasar. Dalam berkreasi tidak hanya tanaman hias hybrid, melainkan juga jenis tanaman hias lokal. Jika pelaku usaha sudah memiliki hobi mengenai tanaman, bisa menjadi peluang wirausaha yang menguntungkan. Wirausaha budidaya tanaman hias bisa dimulai dari rumahan dengan modal kecil. Sri Kandi Hoya misalnya, yang berada di Kamasan Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merupakan usaha yang menciptakan dan memelihara tanaman hias. Sri Kandi Hoya menciptakan tanaman hias sendiri dengan sistem stek, diantaranya Hoya lacunosa, Tricolor Bruno, Hoya Stenke, Hoya caudata, Hoya amicabilis, dan masih banyak lagi. Hoya itu tanaman epifit, tanaman menempel, hampir sama dengan anggrek, tapi dia beda keluarga. Sayang sekali tanaman ini masih sangat jarang dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama Purworejo sendiri sama sekali belum mengenal tanaman Hoya. Masih bisa dihitung 1-2 orang yang baru mengenal Hoya.
Hanya dengan memanfaatkan media sosial, Sri Kandi Hoya dapat dikenal bahkan dilirik oleh bangsa lain. Bahkan ada beberapa negara yang kembali membeli tanaman hias Hoya dan berkunjung ke tempat. Peminat dari Hoya sendiri sudah banyak, mulai dari daerah sendiri, luar kota, luar Jawa, bahkan hingga luar negeri seperti negara Thailand, Polandia, dan Belanda. Justru Hoya lebih sering mendapat pesanan dari negara luar untuk dikembangbiakan kembali sebagai hiasan rumah. Pertama saya kenal Hoya sih suka aja kesannya kayak lucu gimana. Terus seneng belanja di Mbak Santi karena Hoyanya tuh subur, sering berbunga gitu. Ya baguslah tanaman langka yang dibudidayakan. Sri Kandi Hoya berharap dapat menciptakan lebih banyak lagi variasi tanaman hias agar semakin dikenal masyarakat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Di depan santri dan para jemaah, Siti Rohmi berjanji akan fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat NTB. Calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menjadi rebutan kaum mak-mak untuk bersalaman dan bersuah foto saat berkunjung ke Pondok Pesantren Asyakur Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini untuk bersilaturahmi sekaligus mengukuhkan ratusan relawan Rohmi Firin di Lombok Timur. Masyarakat pun berharap kepada pasangan Rohmi Firin agar memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Siti Rohmi karena mungkin pendidikannya yang begitu mengetahui keadaan di bawah di kalangan masyarakat, makanya dia memutuskan untuk bagaimana pendidikan ini bersifat berkeadilan. Kedua, dia harus bersifat meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Nanti akan kita screening agar kita bisa menghindari anak-anak putus sekolah. Begitu juga yang sudah putus sekolah, mereka kita giring untuk bisa ikut paket supaya masa depannya masih ada, tidak terputus masa depannya. Begitu juga untuk akses kesehatan. Bagaimana agar seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang baik di seluruh fasilitas kesehatan. Siti Rohmi Jalilah juga mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Ilham di Desa Poh Gading Timur, Kecamatan Pringgabaya. Selain bersilaturahmi, Siti Rohmi juga menyerap aspirasi masyarakat yang berharap diperjuangkan saat menjabat Gubernur NTB. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Bitung periode 2024-2029 resmi dilantik. Salah satunya adalah Devi Barakati dari Partai Perindo yang memperoleh suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung periode 2024-2029 terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 30 anggota legislatif yang dilantik, salah satunya adalah kader Partai Perindo, Devi Barakati. Devi berhasil duduk di kursi Gedung Wakil Rakyat Kota Bitung dengan jumlah suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Ya, komitmen saya adalah untuk memperhatikan dunia pendidikan dan lapangan kerja. Karena menurut saya dua hal ini adalah kunci bagaimana kita memperbaiki masa depan. Kami Partai Perindo Sulawesi Utara bersyukur karena Partai Perindo untuk di DPD Bitung ini kami bisa pertahankan satu kursi lagi. Dengan sosoknya Pak Dev Barakati ini kami percaya dan yakin ke depan Pak Dev bisa pertahankan kursi ini. Ke-30 anggota DPRD Kota Bitung yang dilantik berasal dari 7 partai politik yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, Partai Perindo, dan PAN. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan rumah singgah sangat dibutuhkan bagi para pejuang kanker dari berbagai daerah.
MNC Peduli memberikan perhatian lebih bagi rumah singgah untuk membantu para pasien dalam berjuang melawan penyakit mereka. Rumah singgah Lentera Pejuang Kanker yang berada di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat menjadi harapan bagi para pejuang kanker dari berbagai daerah. Keberadaan rumah singgah yang berdekatan dengan rumah sakit sangat membantu pasien maupun keluarga yang tengah menjalani pengobatan intensif. MNC Peduli memberikan perhatian lebih kepada rumah singgah Lentera Pejuang Kanker dengan memberikan bantuan dan pendampingan dengan berbagai kegiatan. Para pejuang kanker diberikan storytelling, menari bersama agar memotivasi tetap semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Para pendamping juga diberikan kegiatan kerajinan tangan agar tetap produktif. Senang, jadi anak-anak juga suka juga permainannya. Jadi menghibur lah sama anak-anak di sini. Gitu. Sangat terhibur banget. Semoga kedepannya semakin maju, semakin langgeng, semakin sukses buat MNC Peduli. MNC Peduli juga menyerahkan 10.000 masker medis untuk melindungi para pejuang kanker dan pendampingnya selama menjalani proses pengobatan ke rumah sakit. Tentunya kami ada program 1 juta masker yang akan kami bagikan ke rumah singgah yang berhubungan dengan pejuang-pejuang kanker. Nah, ini kita harapkan bisa segera terrealisasi, disebarkan atau dibagikan ke berbagai rumah singgah yang ada di Indonesia. Ini masker luar biasa bermanfaat karena penggunaannya pasti setiap hari gitu ke rumah sakit dan aktivitas keluar pun mereka harus menggunakan masker. MNC Peduli terus berkomitmen untuk membantu para pejuang kanker melalui program-program yang tepat sasaran. Dari Jakarta, Hadis Tiarifa, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.